Penanganan di Dinkes itu kalau Dinkes sebatas pembinaan, ya. kemudian kalau memang nanti Peredaran obat daftar G di wilayah Kabupaten Brebes dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini disampaikan oleh Hadi Topo, seorang fungsional di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang kerap dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus-kasus penyalahgunaan obat tersebut. Dalam keterangannya kepada wartawan, Hadi Topo menegaskan bahwa Kabupaten Brebes sudah bisa dikategorikan darurat peredaran obat daftar G, khususnya di kalangan pelajar tingkat SMP dan SMA. Dari wilayah Pantura Brebes saja, saya sudah mengidentifikasi 11 titik rawan peredaran obat ini. Belum termasuk daerah Brebes bagian selatan, ungkapnya, Jumat tanggal 20 April tahun 2025. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap tren penyalahgunaan obat yang mengandung zat psikotropika tersebut. Menurutnya, efek dari obat ini sangat berbahaya, dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan kesadaran, bahkan bisa berlangsung selama berhari-hari. Kami menghimbau kepada para pelajar agar tidak mencoba-coba obat jenis ini. Selain merusak kesehatan, juga sangat berisiko terhadap masa depan mereka, tegas Hadi Topo. Hadi juga mendorong pihak sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum untuk lebih waspada dan bersinergi dalam melakukan pengawasan dan edukasi. Ia berharap langkah-langkah pencegahan bisa dilakukan sedini mungkin untuk menyelamatkan generasi muda Brebes dari ancaman penyalahgunaan obat daftar G. Fungsional di mana bidang apa? Kesehatan ya. Mengenai peredaran obat daftar G, nah dari Brebes ada 11 titik ya? Iya benar. Ada berapa? Enggak apa namanya? Kalau kepastiannya sih enggak. Saya juga enggak meyakini itu iya apa enggak. Obat daftar G rawan di sini peredaran. Kalau daftar G-nya iya jelas. Dan itu memang sudah terbukti peredarannya. Oh iya, terus bagaimana Pak penanganan dari Dinkes? Penanganan di Dinkes itu kalau Dinkes sebatas pembinaan, ya. Kemudian kalau memang nanti ditemukan oleh pihak Dinkes itu suatu pelanggaran, nanti akan diserahkan ke penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan sama Polres untuk menangani. Nah sekarang ada berapa tersangka udah sidang ada? Kalau tersangkanya yang sudah inkrah saya waktu sidang itu baru satu. Saksi ahli sudah 4. Oh 4 ya. Iya sudah 4. Ya sudah 4 saksi ahli. Bapak Hadi Topo selaku saksi juga. Saksi ahli bukan? Saksi ahli. Iya, dipanggil sama pengadilan jadi saksi ahli. Nah, itu apa sih untuk ruginya obat itu bagi masyarakat, bagi yang nikmati pelajar ya banyak kan? Rata-rata gitu lagi. Iya. Nah, di masa-masa itu kan memang apa ya? Lagi cari identitas. Oh. Dan si penjualnya juga tahu bahwa itu adalah masa-masa yang paling gampang. Waduh, repot ya. Masukin. Itu obat itu kalau diminum konsumsi bagaimana rasanya terus pengaruh terhadap orang biasa? Ya itu rata-rata obat psikotropik. Oh, psikotropik. Nah, apa dari rasakan mereka atau apa kan fly? Apa mabuk? Bisa mabuk, terus halusinasinya sampai nggak sadar. Pernah ada juga nggak sadarkan diri. Cerita-cerita sampai ada yang nggak sadar. Nggak sadarkan diri ya. Oh. Mungkin nggak sadar berapa hari ya gitu. Waduh, gawat ya. Berapa hari nggak sadar. Minum berapa biji Pak? Overdosis. Oh, overdosis langsung nggak sadar ya. Bahaya itu ya. Itu semua orang aja bisa nggak sadar ya. Nah, pelajar targetnya itu apa? Bagaimana targetnya? Rata-rata pelajar ya. Saran bagaimana saran dari kejarangan selaku tenaga ahli? Ya sebetulnya kalau dari kesehatan harus kerjasama dengan ya sekolahan sih untuk sosialisasi. Mungkin penyuluhan, informasi. Terus itu juga dari Polres sudah sering melaksanakan beberapa kegiatan sekolah.
Iya. Pengedarnya belum ada koordinasi. Sanksi buat pengedar apa? Sanksi buat pengedar obat daftar G, pas sanksinya apa? Sanksinya undang-undang kesehatan. Apa nasanya? Nanti ada apa? Sanksi pidana. Sanksi pidana. Kalau proses di pengadilan. Apa enggak ditembak mati apa bagaimana? Kan harus enggak tuh mati ya. Enggak. Kecuali melawan dengan senjata. Melawan dengan senjata juga ya. Di Brebes yang pengidap itu banyak. Berapa orang sih pengidap pada G itu? Biasanya kalau data yang valid sih enggak. Sampai berapa ribu ya? Banyak ya? Banyak. Waduh. Kepada pelajar Bapak sarannya apa? Pelajar. Kalau untuk pelajar sih harus hati-hati mengkonsumsi, apalagi jangan pernah temannya. Suka penasaran. Kadang-kadang kalau minum dengan bangganya itu udah nggak benar, malah dimanfaatkan. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.